Halo, selamat malam. Halo teman-teman, selamat malam. Oke, kita mulai dulu aja. Selamat malam para IA Toppers, dimanapun Anda berada. Mari yuk kita ngariung di IG IA Top. Malam ini kita ada acara ngariung dengan tema bagaimana membuat foto yang bercerita. Saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Ervina, saya top 93 dengan IG Sesi V. Terima kasih, saya mau berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh IA Top kepada saya untuk membawakan acara malam ini. Narasumber kita malam ini adalah dua fotografer handal dari Top 88 dan yang bernama Christian Rafael dan Top 93 yang bernama Ruben. Sesi pertama selama 20 menit ke depan akan dibawakan oleh Christian. Yang untuk mau yang bertanya ya silahkan langsung ketik di chat aja. Tapi karena keterbatasan waktu, pertanyaan kami batasi di 3 pertanyaan aja untuk sesi pertama ini. Nah, sekarang saya perkenalkan untuk pembicara kita yang pertama. Pembicara kita yang pertama adalah Christian Rafael yang belajar foto sejak tahun 1995 dan bergabung di klub foto PAF Bandung tahun 1996. Christian banyak berkarya di dunia amatir maupun komersil. Beliau menyukai foto hitam putih dan saat ini beliau bekerja sebagai komersil fotografer, pengajar foto, dan menjabat sebagai ketua PAF Bandung. Saya persilahkan untuk Ko Christian. Sebentar ya. Oke. Ko Christian. Halo Ko. Malam, Vi. Malam. Suara saya cukup jelas? Cukup. Oke, sip. Oke. Ya. Besok dilanjutkan dulu itunya tadi. Perkenalannya saya sudah bacakan. Nah, Oke. paling yang saya mau tanya ini sama Ko Christian ya, untuk membuka acara ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan foto yang bercerita itu? Oke. Selamat malam teman-teman semua yang sudah digabung di live-nya IA Top. Perkenalkan, tadi sudah mungkin diperkenalkan juga oleh Vi, bahwa nama saya adalah Christian Rafael. Saya sebenarnya top 88. Cuma karena nggak naik, lulusnya jadi 89. Ya. Jadi dual angkatan, 88 dan 89. Oke. Langsung kita ke materi. Halo Lus, kita langsung ke materi acara malam ini, yaitu fotografi yang bercerita. Sebenarnya fotografi yang diceritain dimaksudnya mungkin waktu saya dikasih tema ini, saya langsung menangkapnya bahwa ini adalah untuk umum, jadi sebuah foto yang mampu bercerita. Sebenarnya di dunia fotografi pada umumnya, di dunia wartawan maupun dunia-dunia fotografi yang kita tahu, itu ada yang namanya foto esai atau foto story. Yaitu sedikit saya jelaskan bahwa kalau foto esai itu ya sama juga foto bercerita, tapi dalam konteksnya itu ada beberapa foto yang menceritakan satu kegiatan atau satu tempat atau satu aktivitas manusia. Mungkin 10 foto yang menceritakan seluruh kegiatan tersebut. Nah, kalau yang saya tangkap dari materi yang malam ini yang akan kita bahas,
Foto yang mampu bercerita adalah single frame. Jadi dalam satu frame, satu foto mampu bercerita tentang apa yang dimaksudkan oleh si fotografer itu. Kurang lebih begitu. Jadi kita potret dalam satu frame, single frame, foto tersebut apakah mampu atau tidak menceritakan tujuan daripada si fotografer memotret keadaan, situasi, atau benda yang dimaksud. Kurang lebih hal seperti itu. Kemudian juga memang saat ini memang kan hingar-bingar yang namanya digital ya. Digital, media sosial, terus kegiatan-kegiatan fotografi itu semua sekarang banyak beralih ke dunia media sosial. Kalau dulu kita ingin menampilkan hasil karya kita, tentunya kita harus berpameran, membuat buku. Hal-hal seperti itu yang kita harus lakukan sebagai seorang fotografer. Tapi saat ini tentunya tidak perlu sampai sedemikian sophisticated, tapi kita cukup memamerkan hasil karya kita ya di Instagram, di Twitter, atau di Facebook, di media-media sosial yang sudah tersedia ya. Hasil karya kita bisa pamerkan di media-media sosial. Nah, tentunya kita ingin dalam satu single frame foto kita mampu menceritakan apa yang kita maksud dengan foto kita tersebut. Apapun foto itu. Foto itu mau foto tentang makanan, foto tentang arsitektur, foto tentang kegiatan manusia, foto tentang alam, landscape seperti itu, maupun sampai foto-foto still life. Tentunya satu single frame itu akan bercerita banyak. Sulit sekali sebenarnya menjabarkan satu cerita dalam sebuah single frame. Ya, nanti itu akan bersangkut paut juga dengan apa yang namanya caption atau narasi foto. Nah, misalnya narasinya hanya satu kalimat, apakah mampu menjelaskan cerita foto tersebut dalam satu single frame? Belum tentu juga. Tapi ada foto yang mampu menjelaskan secara keseluruhan tanpa ada caption. Demi foto-foto tersebut dianggap, selamat malam Bu Sonia, foto tersebut dianggap berhasil bercerita tanpa harus ada dukungan dari sebuah caption. Seperti itu. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau kita yang namanya wedding fotografi, itu bercerita tentang perjalanan dari pagi sampai malam. Itu foto yang bercerita, tapi tidak diwujudkan dalam satu single frame. Jadi kegiatan wedding itu diceritakan dalam satu album yang cukup tebal. Tapi begitu kita melihat foto single frame-nya, orang kawin, kita tahu mereka kawin, tapi kita tidak tahu kawinnya kapan, kegiatannya apa, seperti apa, kita tidak akan tahu. Itu yang membedakan sebuah single frame dengan sebuah foto story. Ya. Jadi foto story bisa banyak foto, dan single frame itu fotonya hanya satu frame saja. Nah, tentunya yang kita maksud di sini, kita ingin si single frame ini bagaimana sih bagusnya supaya mampu bercerita. Ya, yang akan kita bahas tentunya malam itu hal demikian. Ya, bukan kita bikin foto berjilid-jilid. Halo, Marcel. Selamat malam. Waduh, ini Marcel join. Luar biasa. Langsung tegang kok? Enggak. Langsung harus ganti posisi. Oke. Jadi si single frame itu cerita dalam satu. Kalau kita video itu gampang banget. Dalam 1 menit kita bisa menceritakan banyak. Tapi foto dalam satu frame itu tentunya sangat-sangat sulit. Malam DJ, apa yang harus kita lakukan sehingga dalam satu frame itu adalah kita mampu bercerita dengan baik dalam satu frame tanpa didukung caption yang harus panjang, berkalimat-kalimat, berjilid-jilid, nggak usah. Jadi begini. Kalau dalam suatu saat kita harus memotret, kita harus memahami 2 hal. Semua foto itu pada dasarnya adalah settingan. Walaupun kita bilang foto itu candid, tapi sebelum melakukan kegiatan fotografi, tentunya kita menganalisa dulu situasi lightingnya, terus kita berpikir komposisinya akan bagaimana, kita setting kamera kita. Jadi semua itu hasil itu muara daripada kegiatan kita menyeting. Ya, jadi tidak ada foto yang tidak disetting pada dasarnya. Oke, foto yang baik adalah foto yang mampu bercerita. Ya, tentunya harus mampu bercerita.
contoh, mungkin Elvi kan sebelumnya juga banyak berkecimpung di food blogger ya. Pernah kan ya? Nah, Saya pernah lihat foto. Nah, kita harus motret misalnya es campur. Di dalam es campur itu, dalam satu foto kita harus menampilkan isi daripada si es campur itu. Ya. Nah, bagaimana kita harus menceritakan es campur itu enak. Di dalamnya itu ada apa aja. Apakah kita nanti foto mangkoknya yang isinya terendam es semuanya, tapi tanpa bisa melihat apa-apa, terus nanti kita kasih caption. Ini es campur, ini isinya begini-begini nih di caption. Ya. Tapi kita juga ingin sekilas orang lihat, oh itu es campur isinya apa aja. Nah, itu gimana caranya? Tentunya isinya akan Sendok. kita setting di sendoknya, di luarnya kita tata sedemikian rupa. Nah, baru kita foto, ya, tentunya dengan lighting yang sudah kita atur. Nah, hal seperti itu akan membantu cerita daripada si single frame itu. Saya dari tadi sebut single frame, maksudnya satu foto. Oke, jadi itu ya, jadi tentunya kita di caption pun tidak akan perlu terlalu banyak menulis bahwa es campur ini isinya bla 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 banyak, ini banget campurannya segala macam. Oke. Kedua, misalnya kita ingin memotret kegiatan, misalnya kita udah punya baby, ya, atau punya pasangan kita atau orang tua kita, ya tentunya kita kalau ingin bercerita tentang orang tua kita, ya kita mau dituturin tiap hari juga boleh, tapi kita akan menunggu best moment-nya. Misalnya best moment orang tua kita adalah misalnya waktu dia berdoa, ya kita bolehlah candid dikit gitu ya. Nah, kita akan dapat satu foto yang kurang lebih ya menceritakan bahwa kekuatan doa orang tua terhadap anaknya itu sangat berpengaruh besar. Ya, jadi begitu kita tampilkan foto itu, orang-orang akan melihat, orang tua kita tuh sering mendoakan kita gitu. Jadi kita harapkan dari satu single frame itu cerita itu terbentuk. Ya. Kemudian ada perbedaan sedikit. Single frame-nya seorang jurnalis atau wartawan, misalnya wartawan foto, ya zaman sekarang juga kita sebut wartawan foto itu masih laku. Kita lihat kalau di portal-portal berita seperti Detik, CNN pun, semua kadang-kadang walaupun videonya masih ada, tapi yang ditampilkan sering hanya satu buah foto. Ya. Nah, satu buah foto itu mampu bercerita banyak, walaupun interpretasi daripada si pemirsanya bisa berbeda-beda. Ya, jadi misalnya foto sekarang lagi heboh tentang sepeda misalnya. Nikita naik sepeda gitu ya, tapi pakai bajunya seksi. Nah, yang mau ditampilkan apa? Nikita naik sepeda apa Nikita berbaju seksi? Nah, itu cerita fotonya itu berbeda-beda. Kalau di video kan ada orang cerita, wah Nikita beli sepeda mahal segala macam, tapi tidak dijuruskan untuk dia berbaju seksi. Tapi kalau kita lihat dalam satu foto, tentunya pikiran si pemirsa bisa bermacam-macam. Ya, jadi hati-hatilah, maksud saya hati-hatilah seorang. Kalau Robert dari Batam ini, rekan fotografer, ada dokter dari Semarang nih, dokter Eritomisin juga seorang fotografer. Jadi si foto itu harus fotografer harus jeli apa yang ingin ditampilkan daripada si satu buah foto, atau saya bilang satu buah single frame itu, sehingga interpretasinya sesuai dengan yang si fotografer inginkan. Kecuali si fotografer ini ingin membuat heboh, itu beda cerita. Ya, kalau si fotografer ingin membuat heboh, ya tentunya dia foto yang tadi seperti saya kasih contoh, tentu yang ditampilkannya adalah sisi yang saya bisa tanda kutip yang agak negatifnya. Ya, jadi foto tuh mampu bercerita tuh seperti apa yang diharapkan. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang ingin menampilkan foto bercerita, semua foto pasti bercerita. Tidak ada foto yang tidak bercerita. Hanya saja, apakah kita mampu menampilkannya dalam satu buah foto, kalau zaman dulu satu buah lembar foto, si foto itu mampu menampilkan
kondisi sebenar-benarnya atau yang kita ingin tampilkan bukan yang sebenar-benarnya. Itulah kelebihan dari sebuah foto. Ya, kita bisa manipulasi foto bagus jadi indah, foto indah jadi jelek. Maksud saya foto jelek jadi lokasi yang tadinya jelek kita manipulasi dengan angle tertentu jadi bagus atau sebaliknya. Ya, bisa terjadi. Orang yang kelihatannya ingin tampil langsing pun bisa dimanipulasi tanpa proses digital, ya, tentunya dengan angle-angle atau lighting tertentu. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi bahasan bahwa sebuah foto mampu bercerita atau tidak, itu adalah kemampuan daripada si fotografer. Fotografer itu bukan fotografer profesional, ya. Siapapun dari kita yang melakukan kegiatan foto. Ini sepertinya ngehang ya. Sorry, tadi agak ngehang sedikit. Iya. Ya, tadi sampai mana, Elvi? Sampai ya foto yang itu. Pas saya ngehangnya. Iya. Apa ya tadi ya? Ya, maksudnya jadi seorang foto itu bisa dihasilkan oleh siapapun yang melakukan kegiatan foto. Jadi maksudnya tidak perlu, saya katakan di sini foto yang mampu bercerita tidak selalu dihasilkan oleh seorang fotografer. Jadi siapapun yang menghasilkan karya foto dengan kamera apapun, walaupun itu dengan HP, ya foto itu pasti bercerita apapun yang akan ditampilkan gitu ya. Nah, masalahnya mau ditampilkan apa tidak, itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika RV memotret sesuatu, apapun coba RV bikin eksperimen, ya. Foto aja apa juga gitu ya, maksudnya hanya gedung kosong gitu ya, asal RV tampilkan, orang akan melihatnya, akan menduga ada respon seperti apa. Nah, foto yang baik yang mampu, istri saya juga join ini, Bernadette Wanwan, di angkatan 89, itu istri saya. RV mah kenal ya. Halo Cuman. Kenal. Oke. Jadi foto itu yang tadi ya misalnya di gedung kan, gedung kosong gitu kan. Kayaknya nggak hang lagi nih ke Christian. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh langsung tanya ya. Nanti saya bacain di akhir sesi. Oke. Jadi sorry tadi agak hang lagi, jadi saya ulangi. Foto yang baik, foto yang mampu bercerita adalah foto yang memperoleh feedback, baik itu feedback buruk maupun feedback jelek, feedback baik maupun feedback apapun dari si permisa yang melihat foto kita. Itu menjelaskan bahwa foto itu mampu bercerita. Kalau foto kita didiemin orang, ya didiemin orang tanpa ada feedback yang jelas, berarti foto kita belum mampu bercerita. Itu menurut saya. Ya, jadi orang cuma lihat foto itu sekilas, ya udah, ya. Kenapa saya bilang ada feedback? Ya, karena foto ditampilkan tentunya dengan harapan kita memperoleh feedback dong. Ya, masa kita motret, kita tampilkan tidak berharap memperoleh feedback. Ini foto kita dimengerti orang nggak gitu kan ya? Di cerita kita yang kita ingin lewat foto kita dimengerti orang nggak sih gitu kan? Jadi konteksnya sebenarnya foto itu ada feedbacknya. Nah, itu adalah foto yang saya katakan sudah bercerita bila ada feedbacknya. Contoh di IG aja, di IG kita kan IG khusus foto ya sebenarnya ya. Dibandingkan dengan Twitter, misalnya kalau Twitter lebih banyak texting, tapi kalau IG adalah cenderung lebih mengutamakan visual. Jadi kita lihat aja apa yang kita tampilkan di IG kita, feedbacknya bagaimana. Apakah feedbacknya misalnya kita tampilkan, seperti hari ini saya tampilkan kotie iseng aja sih saya juga. Ada yang feedbacknya, wah enak. Ada yang feedbacknya kok warnanya agak gelap gitu. Karena itu adalah sebenarnya yang saya harapkan seperti itu. Itu foto mampu bercerita nggak sih sebenarnya gitu.
Kalau gitu ya, kesimpulan saya itu berarti nggak selalu dong, maksudnya. Eh, Kalau kita fotonya asal banget, sampai nggak ada komen, berarti kan nggak bercerita. Kok Chris? Kok Belum Chris? tentu juga, belum tentu juga no comment Oh, tidak kedengeran ya? bercerita. Kedengeran. Sorry tadi agak ngeheng ya. Jadi Oke. maaf ya teman-teman, ini jaringan internetnya ini memang agak parah udah beberapa hari ini. Sorry banget. Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Nanti Ervi Ya, tolong bantu, takut ada yang kelewat pertanyaannya. ya. Oke, sekali lagi, walaupun foto itu tidak ada feedback, belum tentu foto itu tidak bercerita. Tapi begitu yang saya titik menjadi poin saya adalah foto yang bercerita itu adalah foto yang seketika itu memperoleh reaksi spontan. Ya, mungkin Hmm, kalau ada yang lihat foto itu tidak komen, tapi orang tersebut kita nggak tahu orang tersebut akan komen apa, tapi biasanya foto yang mampu bercerita itu akan memperoleh komen-komen gitu. Ya, biasanya hmm, seperti itu. Karena kita tidak bisa hmm. mengontrol interaksi orang yang melihat IG kita kan. Lain cerita kalau kita Ya. ngobrol, misalnya kita pameran foto, ada teman kita datang, kita ngobrol, terus dia memberi pendapat tentang foto kita, ya itu hal yang berbeda. Tapi kalau kalau Bisa di langsung ya. uh, Mm-mm. ya bisa langsung. Kalau di media sosial kita tidak bisa mengontrol interaksi, tapi kita seharusnya berterima kasih misalnya ada yang memberi feedback apapun feedback itu. Ya. Bahkan kalau kita kadang-kadang Hmm. berharap hanya feedback yang baik-baik saja, tapi itu justru yang kadang-kadang merusak. Ya, kita juga harus memperoleh feedback yang sebaliknya. Justru akan meningkatkan skill fotografi kita. Oke, secara teknisnya gimana kok? Apakah bisa di-share nggak teknisnya gimana untuk membuat foto yang bercerita? Sorry, ngeheng lagi. Sorry, sorry. Oke. Kok pindah Tapi dulu ke kalau rumah saya kok? jadi parah nih aneh si saya nggak sebut operator ya, tapi udah seminggu ini, aduh mati nyala. Oke, tapi kalau konteksnya kita sebagai seorang jurnalis, apa sebagai Hmm, seorang vlogger, mungkin kita tidak terlalu mementingkan feedback yang hal-hal feedback yang seperti apa. Tapi ya. kita hanya sifatnya satu arah. Jadi ini yang kita tampilkan loh. Pada ngerti nggak? Ngerti syukur, nggak ngerti ya udahlah biarin aja gitu. Tapi sudah ditampilkan gitu. Apalagi wartawan, Hmm, biasanya si foto tersebut ditampilkan ya dengan narasi yang cukup mm-mm. panjang. Ini kejadian ini begini jam segini ke bla 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 bla. Seperti itu. Oke, silahkan Mm-mm. teman-teman kalau ada yang mau tanya, Evi mohon dibantu. Tadi ada pertanyaan apa ya? Tadi Ya, ada yang udah nanya saya belum? belum. Ya sebelum kalau Sorry teman-teman mau tanya langsung di chat ya, agak nanti saya putus-putus bacain tadi. ya. Semen- Nah, sementara saya mau tanya dulu nih sama kok Chris ya. Jadi sebenarnya gimana kok? Kita moto itu perlu effort lebih nggak untuk menghasilkan foto eh, Ah, yang sorry, bercerita? Ada sorry effort bisa nggak? diulang tadi agak ngeheng lagi. Oh, Bisa diulang dari ya. awal Jadi pertanyaannya. apakah ada effort kok? Oke kok. Jadi ini pertanyaan saya ya. Bentar Jadi ya, gini, sebentar. apakah ada effort lebih? Oke. Oke, saya ini tadi agak putus-putus, Evi. Sorry ya, tadi saya coba saya ulangi pertanyaannya. Ya, Apakah perlu effort oke, saya lebih ulang ya kok. untuk Ya, Mm-mm. membuat sebuah foto yang bercerita, apakah perlu effort lebih atau kan tadi Koko sempat bilang anything you take picture dan eh, pasti bercerita gitu. Apakah any maksudnya nggak usah ada effort atau tetap harus ada effort kok? Oke, walaupun kita potret kasar pasti ada effort ya. Mm-mm. Misalnya kita mau motret seorang pedagang yang kita ingin menampilkan rasa iba kita, misalnya seperti itu. Mm-mm. Menampilkan rasa iba teman-teman untuk membantu pedagang itu. Ya, Tapi kita tidak ingin capek-capek kita motret dari atas rumah aja. Nah itu walaupun kita ingin menjerit,
perlu effort. Nah, effort itu seberapa besar? Ya, effortnya tidak mungkin effortless lah. Pasti kita begitu kita memegang dengan tujuan intensi memotret, itu udah pasti ada effort. Cuma effort itu seberapa besar dan didukung oleh skill apa enggak. Ya, pasti ada effort, cuma effort itu seberapa besar dan didukung oleh skill apa tidak. Itu jawabannya. Effort itu, misalnya kita tahu, ini kita motret asal aja lah dari atas, dari loteng rumah kita, pasti pedagang itu lewat. Kita potret, kita tampilkan, tapi foto itu tidak menceritakan apa yang kita maksud. Misalnya tadi ingin mengundang rasa iba teman-teman untuk membeli dagangan tersebut. Nah, next day kita dengan effort lebih, kita turun tuh, kita motretnya lebih close, ya, mimik si penjualnya, dagangannya akan terlihat semua. Nah, foto itu akan lebih bercerita daripada foto sebelumnya tentunya, karena effort kita lebih kan. Ya, jadi saya pikir effort berpengaruh. Ya. Jadi tadi pertanyaan Evi, saya jawab effort ya tentu sangat berpengaruh. Itu akan berpengaruh terhadap hasil akhir. Ya. Kalau kita nanti effort berhubungan dengan skill, yaitu kita akan mengkompo, melihat cahaya akan seperti apa gitu. Jadi ya tentu efeknya effort gitu berpengaruh. Ya, effort berpengaruh, Vi. Oke. Ini ada pertanyaan dari Henry. Oh Ini iya, teman Henry. saya juga nih, angkatan 93 nih. Katanya gini, apakah buku-buku karya seorang fotografer masih dinilai perlu, walaupun media sosial saat ini sudah menjadi akses massal? Saya rasa kalau buku itu sangat-sangat perlu kalau konteksnya dia adalah seorang fotografer yang berkecimpung di dalam berkesenian. Ya, jadi art fotografi ataupun dia secara konsisten mendedikasikan hidupnya dalam dunia fotografi. Kenapa? Karena buku itu merupakan refleksi daripada karya dia sendiri gitu. Dan hasil orang melihat satu buku itu berbeda dengan orang melihat foto-foto kita di media sosial. Kalau kita melihat satu buku, kita akan melihat konsistensi si orang fotografer tersebut dari awal kita membuka halaman pertama sampai buka halaman terakhir. Dan kita akan melihat dunia yang berbeda daripada seorang fotografer. Jadi maksudnya kita melihat dunia dia melihat dunia seperti apa melalui hasil kekaryaannya. Ya, perlu saya tegaskan bahwa zaman sekarang buku perlu, tapi tidak harus dalam bentuk hard copy, bisa dalam bentuk soft copy atau digital book atau e-book, bisa hal-hal seperti itu. Oke, jadi kalau dikatakan buku perlu, jelas masih perlu, adalah sebagai wadah ekspresi daripada seorang fotografer. Itu berbeda sekali dengan kita melihat karya-karya foto di media sosial. Karena kalau dalam buku itu walaupun dalam e-book atau di book akan didesain tersendiri untuk kita e-book maupun di Nah, yang lagi nih. Jadi kurang lebih ya, Kok Kris tadi udah menjawab. Apakah cukup menjawab, Henry? Sorry. Tadi sampai e-book ya, sampai e-book. Iya. Oke. Jadi kalau kita sebuah e-book didesain untuk supaya dinikmati secara khusus tentang dunia fotografi sang fotografer. Kalau tanpa ada komen-komen maupun kita lihat kalau di media sosial kan bisa komen kan, kita satu foto di komennya banyak banget. Tapi kalau e-book kita lihat dari halaman pertama sampai halaman terakhir tanpa ada interupsi dari siapapun. Nah, kita akan bisa menilai e-book itu bagus apa tidak gitu. Atau buku itu bagus apa tidak. Oke. Ya, kayaknya saya sih merasa ini bagus sekali ya sharing dari Ko Christian. Benar-benar lah ya, memberikan berguna. sesuatu. Ya. Semoga berguna juga buat teman-teman semua. Sekarang ini sesi pertama ini kita udah beres ya dengan Ko Chris ya. Oke, kita siap. akan lanjutkan dengan sesi kedua. Tapi Ko Chris di sini dulu ya, jangan kemana-mana ya. Oh iya, saya sambil nonton dong. Siapa tahu nanti
Ya, siapa tahu nanti di akhir ini kalau masih ada waktu, ada yang mau bertanya sama Kokris, kita bisa persilahkan lagi gitu. Ya, oke. Boleh, 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 Saya boleh. Yuk, yuk, disampaikan tempat, silakan, waktu dan tempat. ya, silakan ya Saya close Kokris. ya, videonya ya, saya close ya. Close ya. Iya, Oke. iya. Oke, untuk selanjutnya kita teruskan dengan sesi kedua. Dengan pembicara kita yang kedua adalah seorang suami, ayah, arsitek yang jatuh cinta pada fotografi sejak tahun 2011. Dari yang awalnya menggeluti landscape fotografi, Ruben masuk lebih jauh ke dunia sosial dokumenter fotografi karena kerinduannya bercerita dan menyampaikan ide-ide yang dapat menggugah orang lain. Sebagai Leica Ambassador sejak 2016, Ruben kini aktif mengajar kelas-kelas workshop fotografi kepada audiens dari berbagai tempat. Saya persilahkan dengan Ruben. Silakan Ruben. Mana Ruben? Oke. Sementara Ruben, sambil menunggu Ruben, ini IG-nya dia, Rhapsody Ru. Ya. Sebentar. Sementara Ruben belum bisa, Ruben ini karena dia tuh teman saya, jadi saya juga berapa kali ikut dengan dia ya, foto-foto, hunting foto ke pelosok-pelosok gitu di Jakarta. Kita sempat pergi juga bareng-bareng ke Lasem, Rembang, terus ke Ijen juga pernah. Nah, jadi memang dari Ruben itu saya mendapatkan bahwa foto-foto dia itu menurut saya itu sangat bercerita. Dia itu, bentar ya. Nah, ini oke. Oke, akhirnya. Halo. Nah, ya. Yang ngomong sendiri capek deh. Oke. Oke, saya persilahkan waktunya untuk Ruben. Tadi udah dijelasin semua sama Chris udah beres. Belum lah. Udah selesai sama Chris semua itu tadi. Tapi saya ada yang mau tanya nih sama Koko Ruben nih. Apa teh? Saya mau tanya nomor satu. What? Apa itu? Menurut Ruben, apa itu membuat foto yang bercerita? Oke. Jawab dulu ya, nomor satu. Pada prinsipnya sebenarnya tadi Chris sudah cerita banyak sih, dan sebenarnya itu udah cukup lengkap sih ya ceritanya. Penjelasannya cukup lengkap, dan ya memang ya begitulah memang kita setiap foto itu harus bercerita. Cerita Saya paling mau apa? nambahin setiap orang sebenarnya punya cerita yang berbeda gitu. Setiap orang sebenarnya harus menemukan apa sih yang dia mau ceritain, karena tiap orang punya cara yang berbeda untuk bercerita. Tempat yang sama, kondisi yang sama, bisa direspon berbeda oleh orang yang berbeda. Nah, untuk bisa bercerita, yang pasti dia udah harus tahu apa sih yang mau saya ceritain, satu. Yang kedua, gimana sih cara ceritanya gitu. Itu dua proses. Yang satu adalah proses internal. Apa sih yang mau saya ceritain, itu adalah proses pengenalan diri sendiri. Bagaimana menceritakannya,
itu adalah masalah teknis dan ada beberapa aturan yang harus dimengerti gitu. Mm-mm. Nah, kalau saya nanya nih ya sama Ruben, saya tuh pengen tahu tuh gini, nomor satu, apa itu foto bercerita? Dua, di mana? Apakah ada tempat spesifik untuk membuat foto yang bercerita? Atau di mana saja boleh? Ketiga, kapan? Keempat, kenapa harus membuat foto bercerita? Dan kelima, bagaimana caranya? Banyak pisan ditanyaannya, tadi hanya ke Chris cuma 1, 2. Satu aja jawabannya 30 menit. Tidak adil. Sebagian mestinya tanyain ke Chris tadi. Kok Chris, soalnya saya mau nanya udah keburu habis waktunya. Oke. Lupa pertanyaan tadi nomor 1 apa? Apakah itu ya foto bercerita? Tadi mungkin Ruben udah jawab kali ya. Nomor 1, what? Nomor 2, where? Nomor 3, when? Nomor 4, why? Nomor 5, how? Semua kata tanya dipakai tuh. Which belum ya. Ada yang Oke. Itu tadi sebenarnya 5W1H itu sebenarnya panduan basic untuk kita tahu cara untuk kita bercerita. 5W1H itu panduan yang benar-benar harusnya kalau misalnya kita ikutin panduan itu kita akan dapat satu cerita yang cukup lengkap. Contoh, ada kita memotret misalnya sekarang pandemi ya, corona gitu. What-nya adalah ini adalah kondisi pandemi. Atau what-nya adalah ini adalah kondisi luar biasa yang tidak pernah terjadi selama ini. Where? Di Indonesia, atau Jakarta, atau Bandung, atau Jawa, atau di mana nggak tahu. Atau di kota besar, atau di kampung kecil, atau di perkantoran, mall. When? Kapan? Pagi, siang, malam. Kalau mau dibikin kontras mungkin siang, yang biasanya terang. Tapi bagaimana menjelaskan ini siang, bagaimana menjelaskan ini bukan malam gitu, karena mall kalau siang beberapa tempat mungkin gelap jadi kesannya malam. Terus why, kenapa kita mau ceritain itu? Why itu sebenarnya mungkin nge-link ke sebenarnya apa sih yang pengen kita ceritain. Why do you want to tell the story? Kenapa? Apakah karena kosong aja bagus gitu, atau memang ada satu cerita yang lebih dalam yang pengen digali. Saya bikin project satu, City Without People. Itu cerita tentang satu kondisi angle kota yang harusnya ada orang tapi nggak ada orang gitu. Itu agak abstrak, tapi ya itu angle why saya. Terus how. Nah, how-nya adalah masalah teknis. Apakah mau diambil dengan candid atau mau dianggap dengan setting, bawa manekin kemana-mana misal segala macam, itu bisa dikerjakan. Intinya adalah dengan panduan 5W1H ini kita bisa cukup dalam untuk mendapatkan satu cerita yang utuh, karena setiap pertanyaan mulai dari what, where, when itu tuh bisa di-download ke masing-masing frame yang berbeda gitu. Kayak misalnya when tadi, kapan? Siang, malam, apa bedanya gitu? Gimana cara nyeritainnya? Atau where, di Jakarta, tapi Jakartanya di mana? Di gedung tinggi di Central Business District, atau di kampung? Apakah memang ada bedanya kayak gimana cara ngebandinginnya? Nah, hal-hal seperti gitu itu kan sangat teknis dan itu sebenarnya yang akan jadi benang merah semuanya gitu.
apa ya? Memang sangat structural, memang sangat sangat rigid kelihatannya. Oh harus ada begini, enggak juga. Tapi sebenarnya karena dengan mengikuti itu justru kita bisa akan sangat tajam dan bisa mengenal, menceritakan sesuatu dengan lebih dalam. Karena pertanyaan-pertanyaan 5W1H itu juga beberapa pertanyaan harus kita jawab sendiri sebelum kita mau cerita ke orang. Bener kan? Kalau kita mau cerita apa ya? Kalau Erti senang cerita makanan. Oh, itu tuh kopi tiam yang di belakang imigrasi di Singapura enak pisan. Senang. Wah, cerita itu si mentega namanya meleleh. Aduh, yes. Kenapa dia bisa cerita? Kenapa bukan cerita itu enak? Orang lain cerita itu enak. Enak lah, pokoknya enak banget. Kenapa enaknya? Pokoknya mah enak. Tapi kenapa si Ervi bisa cerita, aduh sampai mentega meleleh, aduh bener-bener nggak pernah ada cecet-cowet 5 menit ngomongin hal gitu, tapi ceritanya tuh banyak gitu. Tapi orang lain tidak bisa cerita seperti begitu, kenapa nggak bisa? Itu yang membedakan satu orang pencerita dengan pencerita yang lain. Satu orang yang benar-benar merasakan si rasanya si kaya itu meleleh. Dirasa, waduh teksturnya atau kopinya tuh ya ini bikinnya teh begini. Astaga. Buat orang yang tidak peduli dengan rasa, ngomong apa sih lu? Tapi ada orang, sebagai perbandingan, ada orang lain yang bercerita itu tuh hanya pakai lihat dari review di TripAdvisor gitu. Katanya bintang itu bagus tuh, banyak yang bilang bagus, ini begini. Dia nggak akan bisa cerita seperti Hervi yang memang sangat suka dengan kayak itu gitu. Nah, itu dia kenapa personal things itu akan sangat berpengaruh di saat kita bercerita ke orang lain. Ada hal-hal yang sebenarnya kalau kita bercerita kan pengen orang yang kita ceritain mengerti apa yang kita ceritain. Entahkah tergugah, entahkah jadi apa ya, oh iya new paradigm atau apa gitu kan. Kalau misalnya kita cerita tapi orangnya ya oke, cicing sih ya, diam loh, berisik, ya nggak nyampe gitu. Nah ujung-ujungnya sebenarnya kita harus tahu kepada siapa kita bercerita, apa yang kita ceritain, dan kita harus tahu sebenarnya gimana cara bercerita yang baik gitu. Cara bercerita yang bertele-tele, let's say contohnya Erwin cerita tentang si kaya itu 1 jam, nggak ada yang mau dengar. Oh, saya juga nggak mau cerita 1 jam. Terlalu panjang begitu kan. Oke. Durasi meter, caranya juga meters gitu ya, kayak gitu-gitu itu masalah teknis. Kalau dicerita di foto ya. Nah, ya, kalau di foto gimana tuh? Kayak gitu ada teknisnya gitu. Makanya 5W1H, ada advat segala macam itu yang sebenarnya nanti bisa membuat satu cerita itu efisien atau enggak. Gitu sih. Jadi Ruben, 5W1H itu sebenarnya kalau saya hitung-hitung lagi bukan 5W, 4. What, where, when, why. Yeah. What, when, where, why. What, where, when, where, why, how. Oh ya 4 W ya. 5W atau lagi what, ya whatever. Ya, pokoknya yang itu. Jadi itu tuh maksudnya sebenarnya adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan dulu sama diri sendiri sebelum membuat foto. Betul begitu? Betul. Begitu ya. Jadi setiap membuat foto kita harus selalu bertanya. Oh, who tuh ada tambahan, ada. Ya, who kali ya. Satu lagi. 5 dasarnya mah. Iya, 5. Berarti who, what, where, when, why, who, and how. Ya. Nomor 1 who. Who, ya. Jadi pokoknya setiap kita mau membuat suatu foto gitu ya, supaya foto itu bisa bercerita, kita harus bertanya sama diri sendiri dulu. What, apa yang kita mau foto, di mana, kapan, siapa, kenapa, dan bagaimana, gitu ya. Enggak sesaklek itu juga sih, tapi sebenarnya banyak hal juga kita sebenarnya udah tahu sih, cuman perlu clear aja gitu yang gitu.
Soalnya ya saya kadang-kadang moto yang nggak mikir ke situ sih. Sebenarnya mungkin kalau dipakai rumus itu mungkin ya jadi lebih lebih Structural, terkonsep gitu structural, fotonya. structural, structural Mm-mm, aja. Contoh ininya contoh yang sama supaya menjelaskan yang tadi soal si kaya lagi. Bagaimana sebenarnya sebuah makanan harus diceritakan? mm-mm, Apakah dari omset penjualan dia? Mungkin, mm-mm, mungkin, mm-mm, atau dari gimana dia pelayanan? Mungkin, mungkin, atau mm-mm, dari tempat, atau keunikan rasa, atau keunikan mm-mm, keunikan apa? Keunikan menu, mm-mm, variasi menu gitu. Mungkin mm-mm, ya mungkin gitu. Nah, tapi mm-mm. itu tidak akan keluar kalau kita tidak membreakdown. Betul, betul, betul. Jadi Jadi dari tempat yang sama, dari bisa berbagai foto yang berbeda gitu ya, tergantung orang mau ceritanya di mana ya. mau cerita story tentang si ownernya siapa, Mm-mm, si ownernya punya saudara juga, saudaranya mm-mm, yang ngecek-ngecek, yang ngicim-ngicim misal, mm-mm, mm-mm, mm. mereka Ya, berantem segala macam, jadi mm-mm, drama sendiri dan itu satu mm-mm. cerita lah. Ya, ya, ya. Hmm, Nah, ini ada pertanyaan ya, boleh ya saya bacain boleh, ya, boleh. Ruben ya. Hmm. Pertanyaan dari Rusbeh CS. Kalau senang ambil candid, ada aturan apa nggak yang harus dipegang supaya bisa bikin fotonya bercerita? Ya, itu tadi sih sebenarnya harus ada sistematika karena bercerita itu adalah kita menyampaikan satu ide yang kita punya ke orang lain. Kayak kalau contoh yang paling gampang adalah belajar menulis. Saya pergi ke pasar, jelas siapa yang pergi ke pasar, saya lagi ngapain, Mm-mm, terus saya berjualan di pasar, saya sedang ngapain, saya sedang berjualan di mana, di pasar. Lebih lengkap lagi, mm-mm, saya berjualan ikan mm-mm, segar yang saya mm-mm, dapat dari mm-mm, laut mm-mm, di pasar mm-mm, Keramat Jati. Itu mm-mm, lebih lengkap. mm-mm, mm-mm, Subjek predikat objek dibuat, ya, itu juga kan sebenarnya untuk semuanya tahu siapa, ya, apa yang dikerjakan, terus objeknya apa gitu. Sebenarnya kan gitu kan. Logika yang sama dipakai untuk gimana kita berbicara lewat foto. Kalau di Advat, teori Advat adalah entire, detail, framing, angle, time. Itu juga mesti dikuasai kan. mm-mm, Nah, saya angkatan 93, kami di angkatan 93 ada satu kelas yang kita mau buat untuk teman-teman yang mau bercerita. Sekaligus promosi ya, IATOP. Siapa tahu ada teman-teman mm-mm, IATOP yang mau bergabung. Jadi bagaimana sih efektif di kelas di kami dari angkatan 93. Kalau ada mau bisa kontak saya. Uh, ada kita akan bikin satu sesi, mungkin sesi bagaimana sih cara bercerita yang efektif itu bagaimana sih, kira-kira begitu. mm-mm. Oke. Sebenarnya karena itu Semoga urusannya cukup urusannya teknis banget sih. Semoga cukup menjawab ya untuk Pak Rusbeh. Ada lagi pertanyaan dari Henry. Henry teman kita juga, angkatan 93. Banyak bertanya ya Henry. Iya, dia Kayaknya banyak bertanya. Di mana-mana dia selalu bertanya. biasanya dosen yang banyak bertanya tuh. Emang dosen ya. Biasanya Oke, oke. biasanya. Ya, dari Henry ini katanya, Ruben, apakah dalam perjalanan menekuni karir di dalam fotografi pernah mengalami hal-hal yang transformatif dalam berkarya? Iya sih, buat buat saya pribadi, fotografi, karena saya bukan profesional fotografer, saya pribadi menganggap uh, foto adalah satu tempat untuk kontemplatif saya pribadi. Jadinya apa ya? Kalau ditanya banyak-banyak yang transformatif, iya pasti karena itu tempat kontemplatif. Nggak terlalu peduli sama like atau apresiasi, buat saya sih nggak, asal saya happy sudah gitu. Jadi ya sangat kontemplatif sih, buat saya moto tuh sangat kontemplatif, tujuannya benar-benar untuk pribadi sih.
cerita, orang mau dengar ya nggak apa-apa, nggak dengar ya nggak apa-apa juga, orang mau suka nggak suka silahkan aja gitu. Jadi ya inilah sarana meditasi, salah satu cara saya mengenal diri juga untuk meditatif juga sih. Hmm. Ya udah dalam banget lah kalau Ruben sih. Me time-nya dia itu. Orang lain me time-nya di nonton, makan atau apa, dia moto. Kayak sudah makan ya. Iya. Oke, apalagi ya? Ada yang bertanya lagi nggak ya? Sebenarnya itu ujung-ujungnya sebenarnya ya kita mesti kalau kita mau belajar bercerita yang Ya. pasti kita mesti tahu apa sih sebenarnya yang kita peduli. Contohnya tadi kalau kita nggak akan bisa bercerita dengan dengan sepenuh hati dengan begitu antusiasnya. Contoh paling gampang orang asuransi, agen asuransi. Kita bisa ngerasain agen-agen asuransi yang dia bekerja untuk menjual asuransi, tapi dia tidak peduli sama kliennya. Ada lagi agen asuransi lain yang dia jualan karena dia benar-benar care gitu. Entahkah karena dia ada trauma masa lalu, ayahnya nggak punya uang untuk ke rumah sakit. Dua orang ini menjual produk yang sama, hasilnya jelas akan berbeda. Karena yang satu bercerita dengan Pengalaman sendiri ya, dengan sampai dulu begitu, gitu. Yang satu bilang, yang penting gue dapat duit. Nah, motif sangat menjadi core banget untuk satu orang bercerita. Apakah orang itu bercerita hanya untuk dapat like? Apakah orang itu bercerita memang bercerita sesuatu yang jadi kepedulian dia, itu bagian internal. Sepenuhnya akan berbeda karena arahnya berbeda, atau orang itu akan berbagi keceriaan, atau itu orang itu mau meratap gitu, mau menceritakan hal-hal yang dia kesulitan dia. Nah, dari situ itu kita udah tahu apa yang kita mau ceritain. Nextnya, gimana cara ceritanya, motret, gimana ya cara motret saya senang, angle-nya sama. Angle yang sama, bisa saya senang, bisa menyampaikan perasaan positif, senang, bahagia, antusias. Di angle yang sama juga kita bisa cerita hal yang berlawanan dari itu, marah, segala macam. Ada yang namanya over value, ada yang namanya under value di metering kamera, ada yang namanya rule of third, komposisi yang stabil, ada yang namanya dead center, komposisi benar-benar di tengah, ada benar-benar komposisi imbalance, ada yang namanya negatif space yang kita bisa pakai, positif atau negatif, ada yang ngadep kiri, ada teori gestalt segala macam yang bilang kalau ke kanan itu pergi, ke kiri itu pulang. Itu semua akhirnya jadi satu, jadi kayak memasak bahannya sama, masak nasi goreng, nasi, garam, bawang putih, merica, telur, sama. Tapi kenapa yang satu sama beda sama yang lain? Kenapa? Mungkin ada beda. Iya. Yang satu yang mau nyampain lebih pedas, yang satu pengen nyampain lebih asin. Ya, gitu kan. So, dalam sebuah cerita, intinya adalah siapa yang mau bercerita. Jadi ya, kesimpulannya selain effort, butuh skill. Bener nggak? Dan awareness. Yang tadi Henry tanya, awareness ya. Transformatif, ujung-ujungnya itu harus dilatih. Sorry. Awareness itu kan harus dilatih ya, Ruben ya? Ya, semuanya harus dilatih lah. Meditasi harus dilatih, belajar yoga harus dilatih. Mau ngegedein otot, mau ngapain harus juga bikin otot ringan harus dilatih. Belajar tenang, fokus, supaya nggak monkey mind harus dilatih. Semuanya juga harus dilatih. Di dalam segala hal lah intinya ya, gitu ya. Jadi ya kalau bisa saya simpulkan dari yang pertama, Ko Chris punya session dengan yang Ruben punya session itu
Untuk bercerita itu memang sesuatu yang ya harus ada effort, ada awareness, dan juga teknikalnya juga penting ya. Yes. Kayaknya mesti diperdalam lagi nih. Saya juga mau belajar nanti kalau buka kelas. Siap. Ayo, Ya. teman-teman lihat people ikutan. Japri. Ada pertanyaan nggak teman-teman untuk misalnya yang boleh deh pertanyaan untuk yang tadi sesi pertama yang Ko Kris boleh, untuk yang Ruben juga boleh. Kalau mau saya langsung baca ini sekarang, langsung ketik aja ya. Kayaknya kalau saya lihat sih semua udah saya bacain, nggak ada yang kelewat deh. Ini muridnya pada pinter-pinter nih, nggak ada yang jawab. Kayaknya anak top sih. Ya, oke. Kayaknya cukup ya, segitu ya. Keren katanya acaranya. Wah, itu kata teman kita juga nih, anak 93. Kata John Kurnianto. Oh ini nih ada yang nanya nih, bentar ya. Dari Ernest doang. Koruben punten, misalnya fotonya candid dan sebelumnya nggak ada konsep apa-apa untuk cerita. Itu gimana cara nyeritainnya? Candid itu cara pendekatan cerita dari sini. Nggak harus konsep untuk bercerita. Kadang candid bisa, kadang konsep bisa. Itu cuma pendekatan sih. Tapi sebenarnya ceritanya dari sini. Jadi misalnya nih orang nih foto gitu ya, dia lihat ini lucu nih, langsung dia cepet dong. Kalau candid kan harus cepet ya, momen gitu kan. Udah dia foto, terus udah gitu baru dia lihat, apa yang bisa saya ceritain dari sini ya? Bisa nggak kayak gitu? Bisa Kan ya? Bisa. Jadi nggak selalu harus dipersiapin dulu sebelumnya. Kadang-kadang kita bisa dapat dari candid, bisa pas dilihat, wah ini ceritanya langsung kelihatan nih ceritanya begini gitu ya. Bisa ya? Bisa kan. Cerita yang kita buat kan tidak ada yang namanya deadline. Jadi misalnya, oh ya harus cerita, kecuali adalah kita kerja di media gitu kan. Tapi kalau cerita yang sangat-sangat personal kan nggak ada urusan sama deadline. Foto yang kita dapat sekarang, deadline-nya buat apa? Jadi ceritanya mungkin tahun depan, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Kemarin saya baru bikin yang City Without People, beberapa fotonya 6 tahun lalu, 7 tahun lalu. Jadi belum dulu dikumpulin juga, juga. Jadi waktu itu mungkin belum ketemu ceritanya gitu ya. Terus sekarang lagi pas ada cerita yang mau disampaikan, begitu dicari lagi foto lama, kok ini bisa masuk gitu ya. Bisa begitu. Oh, ada pertanyaan saya. Ini pertanyaan dari saya nih. Apakah mungkin ya satu foto, misalnya saat ini kita foto terus kita lihat, oh ceritanya ini nih. Nah, terus nanti kira-kira 2 tahun lagi kita lihat foto yang sama, kita bisa bilang, oh kok ceritanya lain ya? Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Saya. Even satu foto yang fotonya hanya ada gambar, misalnya gambar titik putih di dinding warna merah, misalnya fotonya gitu. Itu aja foto sangat simpel ya. Itu aja kita bisa ya. Multi interpretasi. Entahkah kita membaca itu sebagai white dots atau dinding merah yang bolong. Ada. Ya. Itu aja dengan foto yang sangat simpel begitu aja kita bisa baca setidaknya dua. Atau ngomong itu adalah Indonesia atau apapun misal. Apalagi foto yang dalamnya banyak elemen. Ada gambar gedung, langit, pohon. Ya, itu bisa lebih banyak lagi ya. Dimensinya tambah banyak. Nah, saya mau ini, kita kayaknya harus tutup ya acaranya, soalnya udah mau habis. Oke, teman-teman, terima kasih ya untuk kesempatannya. Harus ditutup kayaknya. 3, 2, 1.